Halo sob, kali ini udah waktunya buat servis gratis dan ganti oli gratis buat si ADV 160 warna abu-abu kepunyaan saya ini sob. Ya, ada yang salpok sama average konsumsi bahan bakarnya nggak sob? 45 km per liter sob. Ini yakin bisa lebih irit lagi sob. Nah, untuk servis dan ganti olinya memang sengaja nih interval waktunya saya cepetin sob. Jadi habis ini kan bebas tuh milih oli yang lebih bagus dan bisa milih lebih bengkel yang lebih bagus juga kan sob. Ya nggak? Jadi kali ini bengkel resminya yang dekat rumah aja sob. Mumpung ada yang deket nih, lagian jauh-jauh juga sama aja sob. Nah, udah nyampe kan tuh si mekanik, langsung saya ajak ngolong sob. Seperti biasa ngecekin si water pump yang berebes-berebes. Tapi ya gak usah berharap lebih lah, jawabannya bakalan sama aja. Sambil nungguin di ruang tunggu, ngopi dulu gak sih? Nah tuh lagi dikerjain, mudah-mudahan bukan anak magang ya. Yang penting kita pantau aja sob. Udah kelar sob, motor udah parkir di depan, artinya udah selesai dikerjain. Apa aja yang diganti dan berapa biaya, check it out. Oke sob, udah kelar servis, udah dari bengkel resminya Honda ya. Nah, apa aja yang diganti tadi? Notanya ini. Jadi oli gardan itu saya miss ya. Di awal infonya katanya oli gardan itu di penggantian oli terakhir, yaitu ketiga. Tapi infonya tadi ternyata kedua katanya. Tapi saya bingung tuh antara yang kedua tuh udah diganti atau belum kemarin. Cuman ya udahlah, karena cuma 20.000 saya bayar aja tadi. Terus untuk slitnya itu di bagian rollernya itu, rumah roller itu saya ganti harganya 35.000. Jadi harganya total 55.000. Sekarang udah habis ya garansi olinya. Nah, sekarang bagaimana kondisi suaranya ya bagian CVT setelah diganti peslitnya? Ini starternya agak repot, harus pencet kiri kanan. Nah, ini sob, suaranya jadi lebih halus, surprisingly. Nah, jadi lebih halus kan? Jadi lebih halus, lebih sepi. Ini saya senangnya, dia walaupun bengkel resmi Honda tapi yang kecil, bukan yang besar seperti tempat saya beli ini. Tapi dia ngasih solusi sob, itu keren, menurut saya itu keren. Dan permasalahan ini, permasalahan si water pump yang rembes itu, yang tempo hari ini masih terjadi, memang rembes karena nggak diapa-apain kan. Di servis pertama itu cuman dibersihin doang, tapi dia bisa ngasih saran kalau itu tuh cenderung masih normal. Saya memang masih kategori normal sih menurut saya, karena itu rembesan yang nempel, nggak sampai jatuh ke lantai. Jadi normal. Dan menurut dia ini sih kemungkinan ada masalah packing mungkin ya, packing kurang rapat atau kurang presisi. Saran sih dia sih bawa ke bengkel dealer resmi yang lebih besar, jadi itu nanti diklaim diganti. Cuman menurut dia dan menurut saya juga, karena ini masih kategori segitu, kemungkinan sih mereka nggak akan mau ganti ya sob, kecuali emang bener-bener viral banget baru diganti. Karena di dealer sebelumnya pun, di tempat saya beli ini, tempat saya servis juga, mereka bilang nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Otomatis kan nggak mungkin bisa kita klaim atau bisa saya klaim kan kalau dari sisi mereka bilang nggak ada masalah. Tapi oke menurut saya segitu, dan radiatornya nggak berkurang, jadi oke lah, aman. Mungkin kedepannya air radiator bakalan saya ganti dengan yang bisa bekerja di temperatur yang lebih tinggi, kemungkinan jadi titik didihnya lebih tinggi, jadi cenderung dia nggak akan netes ya. Dan so far ini motor enak banget, kilometer udah baru di 5.000 sih ya. Nah, ini udah saya reset tadi, tripnya udah 0. Mana dia? Nah, 5.300 oke. Ini nyaman banget, buang ngebut apalagi enak banget. Mesinnya itu memadai, cukup ya sob ya. Dibilang nggak beringas banget, nggak powerful banget, nggak. Cuman menurut saya cukup untuk kelas Matic ya, karena Matic kalau terlalu powerful juga CVT yang bakal kalah kan. Engine-nya oke, CVT-nya yang hancur. Tapi ini oke, full. Sudah oke banget dari mesin sama CVT oke. Kendaraannya juga nyaman banget, dibawa jarak jauh nyaman banget, nggak bikin pegel. Getaran vibrasi yang jadi kendala di setir juga menurut saya sih masih aman lah ya, masih affordable lah ya. Dari harga segitu dengan motor yang saya dapat segini, kelasnya premium, is oke, nggak ada masalah. Jadi isu-isu motor dengan cc 160 ini, kelas Matic-nya yang banyak isu, menurut saya sih oke lah ya. Kalau masalah engine yang suka nabrak karena ground clearance-nya memang pendek, di ADV ini mudah-mudahan jarang terjadi ya, karena dia ground clearance-nya tinggi. Yang terjadi itu mungkin di Vario 160 karena dia memang pendek, atau di Stylo 160 PCX juga agak pendek. Nah, bannya juga surprisingly yang kata orang-orang licin ya. Ini ban aslinya masih bawahnya, menurut saya nggak licin, nih hujan-hujan sering saya bawa. Cuman ya ingat-ingat juga lah sob, ini ban
model begini bukan soft pompon jangan dipakai ngebut-ngebut lah, apalagi di kondisi licin kayak gini ya. So far ini motor enak banget, worth it banget, nggak ada saingannya lah, apalagi di kelas CC ini dan tipe adventure seperti ini di merek lain kan masih belum ada. Yang main cuman Honda. Jadi ini memang bener-bener produk premiumnya Honda ya. Sorry to say aja, tapi ini memang bener-bener oke, makanya saya berani rekomendasi. Kurang lebih apa ya? So far oke sih ya. Dan ternyata olinya itu tadi saya udah cek, olinya bawaannya yang 1030 itu ternyata brandnya punya Castrol ya. Jadi AHM itu kerjasama dengan Castrol. Jadi ya udahlah, kualitasnya udah nggak diraguin lagi. Tapi kalau memang teman-teman mau yang lebih senyap lagi mesinnya, mungkin bisa diganti 1040. Tapi saya nggak berani rekomendasi. Cuman di grup-grup memang banyak rekomendasi. Cuman saya takutnya nanti akan ada masalah di sistem pelumasannya, sistem distribusi pelumasannya atau oil pumpnya ya, entahlah seperti itu. Cuman kalau ini untuk engine coolant, untuk radiator coolant lebih baik sih diganti kalau saran saya. Saya juga akan lakukan seperti itu. Cari yang titik didihnya lebih tinggi, jadi lebih awet dan lebih dingin pastinya mesinnya. Oke, so far dan ini surprisingly irit banget. Bandingin Villano, saya dapat average-nya di 42 km per liter. Ini tadi di setapan awal nih, sekarang kan udah saya reset. Tapi kalau aslinya tadi sebelum saya reset itu dapat di 45 km per liter sob. Which is itu tergolong irit banget untuk motor sekelas cc 160 cc. Dan tampilannya keren kan. Tampilannya gagah sob. Warnanya juga nggak ada dua-duanya nih. Nah, pokoknya nggak usah ragu beli si ADV ini. Walaupun banyak isu-isu, ya udahlah, itu cuman isu sob. Karat-karat tangki nggak ada tuh, apa gerdek-gerdek juga kagak ada sama sekali. Ini motor sering dipakai kerja sob. Masalah lain juga kelistrikan aman banget. Suara mesin berisik ya so-so lah 160 cc. Produk sebelah yang 155 cc pun juga sama sob, bunyinya berising, nggak halus-halus banget. Oke, gitu aja sob. Ini hujan-hujan nih, lihat nih. Review sambil hujan-hujanan. Oke, thank you sob. Semoga bermanfaat.